Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Sahabat lansia dan tahukah Anda? Satu cangkir kopi yang minum setiap pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehoya bahagi. Salam lansia bahagia. Suara lembut tapi bersemangat mengisi ruangan. Dokter berdiri di depan latar berwarna biru kehijauan lembut dengan tulisan "Lansia sehat bahagia" di belakangnya. Suasana terasa hangat, bersih, dan menenangkan. Ia menatap kamera dengan pandangan percaya diri dan tulus, seolah sedang berbicara langsung kepada penonton di rumah. Mikrofon dua dokter melanjutkan dengan nada yang akrab. Halo sahabat lansia sehat dan bahagia. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat, kan? Karena hari ini kita bakal bahas hal yang penting banget. Kebiasaan ngopi yang ternyata bisa bikin lambung lansia dalam bahaya. Tapi tenang dulu, jangan buru-buru buang kopinya ya. Kita bahas pelan-pelan biar nggak salah paham. Ia menatap kamera sambil tersenyum kecil, tangannya bergerak ekspresif seolah menenangkan penonton. Di layar muncul teks besar, 10 kebiasaan minum kopi yang salah, dengan animasi biji kopi melompat-lompat lucu. Kemudian dokter tertawa kecil. Saya tahu banget, banyak lansia yang bilang, "Dok, saya udah minum kopi sejak muda, nggak pernah masalah." Nah, itu dia yang kadang bikin kita lengah. Tubuh kita berubah, tapi kebiasaan nggak ikut menyesuaikan. Ia melangkah pelan ke meja kecil yang ada cangkir kopi panas di atasnya. Asap tipis naik, menambah suasana cozy. Dokter menatap kopi itu dengan gaya bercanda. Dulu waktu umur 30, minum 2 cangkir kopi bikin semangat kerja. Tapi di usia 60, 2 cangkir kopi bisa bikin 2 jam melek dan 2 hari nyesek. Suasana jadi cair dan akrab. Dokter mengambil nada yang lebih serius. Kopi itu bukan musuh. Tapi kalau cara minumnya salah, bisa jadi racun buat lambung. Apalagi buat yang punya MA atau asam lambung. Makanya, penting banget kita tahu kapan dan bagaimana minum kopi dengan aman. Kamera perlahan melakukan zoom in ke wajah dokter yang berbicara tulus. Di background, muncul infografis sederhana berisi ilustrasi lambung dan simbol peringatan kecil. Akhir segmen menampilkan dokter yang kembali tersenyum dan melambaikan tangan. Jadi, jangan kemana-mana. Setelah ini, saya bakal bongkar satu persatu kesalahan yang sering dilakukan lansia saat minum kopi, biar tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap bisa nikmatin aroma kopi setiap pagi. Logo, Lansia Sehat Bahagia, muncul dengan efek lembut dan musik jingle ceria khas pembuka video edukasi. Kenapa kopi jadi bahaya buat lansia? Kopi itu ibarat teman lama, selalu ada di setiap pagi, tapi kalau kita nggak tahu batas, teman lama bisa berubah jadi musuh lama. Ia menatap kamera dengan gaya tenang. Buat anak muda, kopi mungkin cuma pengusir ngantuk. Tapi buat lansia, efeknya bisa jauh lebih dalam. Tubuh kita, seiring bertambah usia, nggak lagi sekuat dulu buat mengolah kafein. Kamera berpindah ke animasi tubuh manusia bagian dalam, menunjukkan lambung dan sistem pencernaan. Saat kafein masuk ke tubuh, dia merangsang produksi asam lambung. Nah, buat lansia yang udah punya riwayat MA atau GERD, ini bisa jadi bencana kecil. Asam lambung meningkat, perut perih, dada terasa panas, dan akhirnya, tidur malam pun terganggu. Dokter mencondongkan tubuh ke depan sedikit, nada suaranya empatik. Belum lagi, fungsi hati dan ginjal pada usia lanjut juga menurun. Artinya, kafein lebih lama bertahan di tubuh. Kalau orang muda efeknya hilang dalam 5 jam, pada lansia bisa sampai 9 jam. Jadi jangan heran kalau ngopi sore, malamnya malah begadang. Kamera menampilkan perbandingan 2 siluet. Satu muda, satu lansia, dengan jam waktu di atas kepala mereka, menunjukkan perbedaan lama efek kafein. Dokter kembali melangkah ke depan meja. Ia meletakkan cangkir kopi dan menunjuk layar di belakangnya yang menampilkan grafik detak jantung.
Kafein juga punya efek stimulasi pada sistem saraf. Bagi sebagian lansia, ini bisa memicu jantung berdebar, tekanan darah naik, bahkan muncul rasa cemas tanpa sebab. Jadi bukan cuma nggak bisa tidur, tapi bisa sampai nggak tenang. Yang lebih sering nggak disadari, kopi bisa mengganggu penyerapan kalsium. Nah, padahal lansia itu sangat butuh kalsium buat menjaga tulang tetap kuat. Jadi kalau kebanyakan ngopi tanpa diimbangi susu rendah lemak atau sumber kalsium lain, tulang bisa makin rapuh. Ia mengangkat gelas kopi lalu menatapnya seperti sedang menilai teman nakal. Ingat ya, bukan berarti nggak boleh ngopi. Tapi kalau setiap tegukan bikin lambung protes, jantung deg-degan, dan tulang menjerit, yaitu tandanya tubuhmu udah minta jeda. Dokter tersenyum kembali, suaranya kembali hangat. Tubuh itu pintar, cuma kita kadang ngeyel. Kopi nggak salah, tapi caramu minum yang perlu dievaluasi. Karena kalau lambungmu rusak, mood pun ikut rusak. Dan kalau lansia udah bad mood, satu rumah bisa kena getahnya. Ia tertawa pelan, menciptakan suasana ringan lagi. Kesalahan umum saat minum kopi. Ngopi itu nikmat, tapi banyak yang lupa. Cara minum kopi bisa menentukan nasib lambungmu. Sekarang kita bongkar kesalahan umum yang sering banget dilakukan lansia saat ngopi. Ia mengangkat cangkir terkecil sambil tersenyum lebar. Siap? Jangan baper ya. Bisa jadi kamu pernah ngelakuin semuanya. Kesalahan pertama, ngopi sebelum sarapan. Ini dosa besar buat lambungmu. Saat perut kosong, asam lambung sudah aktif. Begitu kopi masuk, dia seperti bensin dituang ke api, langsung menyala. Akibatnya, perut perih, mual, dan rasa panas di dada. Ia mengetuk meja pelan. Jadi kalau kamu suka bilang, saya nggak bisa mulai hari tanpa kopi, ganti jadi, saya nggak bisa mulai hari tanpa sarapan dulu. Kesalahan kedua, ngopi terlalu sering. Banyak yang pikir, cuma kopi kok. Tapi kalau 4-5 cangkir sehari, itu bukan ngopi, itu udah ritual pemanggilan asam lambung. Kafein berlebihan bikin jantung berdebar, cemas, dan bikin tubuh gampang lelah. Ironis, ya? Mau semangat malah drop. Dokter menunjukkan grafik sederhana di layar belakangnya, garis naik turun dengan tulisan, kafein naik, energi turun. Kesalahan ketiga, minum kopi malam hari. Banyak lansia bilang, saya kuat kok, udah biasa. Nah itu dia masalahnya. Terbiasa bukan berarti aman. Kafein bisa bertahan di tubuh sampai 9 jam. Jadi kalau kamu ngopi jam 6 sore, jangan kaget kalau jam 2 pagi masih melotot liatin plafon. Kamera menyorot wajah dokter yang pura-pura menguap lelah, lalu melirik jam dinding besar yang menunjukkan pukul 2 pagi. Kesalahan keempat, pakai terlalu banyak gula atau susu kental manis. Inilah jebakan manis yang menyesatkan. Banyak yang bilang, biar nggak pahit dok. Tapi kalau setiap hari 2 sendok gula dan susu kental manis, itu sama aja kayak nambah risiko diabetes versi instan. Ia menuangkan susu kental manis ke gelas, lalu menatap kamera dengan ekspresi geli. Kopi itu bukan dessert, jadi tolong jangan dijadikan kue cair. Kesalahan kelima, ngopi tanpa minum air putih. Ini kesalahan yang sering banget disepelekan. Kafein bersifat diuretik, artinya bikin kamu sering buang air kecil dan kehilangan cairan. Jadi, setiap secangkir kopi, imbangi dengan segelas air putih. Ia mengangkat gelas air bening di samping cangkir kopi, lalu tersenyum bijak. Kalau nggak mau haus ilmu, jangan biarkan tubuhmu haus cairan. Dokter kembali menatap kamera, kali ini lebih lembut. Ngopi itu bagian dari gaya hidup. Tapi ingat, tubuh lansia ibarat mesin tua, tetap bisa jalan, asal dirawat dengan benar. Jadi jangan biarkan kebiasaan kecil bikin kerusakan besar. Ia tersenyum dan menutup sesi dengan kalimat penuh energi. Saya bakal kasih tahu cara minum kopi yang aman dan tetap nikmat untuk lansia. Biar kamu tetap bisa bilang, saya sehat, saya bahagia,
Dan saya masih boleh ngopi. Tips aman minum kopi untuk lansia. Nah, setelah tahu kesalahannya, sekarang kita bahas cara minum kopi yang aman dan bijak buat lansia. Karena hidup tanpa kopi itu sedih. Tapi hidup dengan kopi yang salah, lebih sedih lagi. Tips pertama, minum kopi setelah makan, bukan saat perut kosong. Kenapa? Karena makanan membantu melapisi lambung dan menetralkan asam. Jadi kalau kamu baru bangun tidur, minum air putih dulu, sarapan ringan, baru deh kopi menyusul. Ingat, kopi itu teman sarapan, bukan pengganti sarapan. Kamera memperlihatkan ilustrasi sederhana. Lambung diberi lapisan makanan, lalu kopi masuk dengan aman tanpa ledakan asam. Tips kedua, pilih jenis kopi yang tepat. Buat lansia, kopi Arabica lebih aman daripada Robusta karena kadar kafeinnya lebih rendah dan rasanya lebih halus. Kalau perlu, coba kopi decaf atau campuran herbal seperti jahe. Yang penting, hindari kopi instan berlebihan karena biasanya tinggi gula dan pengawet. Dokter mengambil 2 bungkus kopi berbeda dan menunjuk perbedaan label, Arabica, dan Robusta. Ingat, baca label itu bukan cuma tugas detektif, tapi tugas calon lansia cerdas. Tips ketiga, batasi jumlah kopi. 1-2 cangkir per hari itu ideal. Lebih dari itu, lambungmu bisa demo. Dan kalau kamu minum obat darah tinggi, kolesterol, atau jantung, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter sebelum ngopi rutin. Karena kafein bisa mempengaruhi efek obat. Ia menatap kamera serius, tapi tetap tersenyum lembut. Ingat ya, kopi itu booster semangat, bukan booster tekanan darah. Tips keempat, hindari campuran berlebihan. Gula boleh, tapi secukupnya. Susu boleh, tapi pilih yang rendah lemak. Kalau mau rasa manis alami, tambahkan sedikit madu atau kayu manis. Selain lebih sehat, aromanya juga bikin suasana hati jadi lebih tenang. Kamera menyorot dokter menuang sedikit madu ke kopi sambil tersenyum puas. Lihat, ini baru namanya kopi bahagia, bukan kopi berdosa. Tips terakhir, minum air putih setelah ngopi. Air putih bantu menetralkan efek kafein dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Dan kalau bisa, jangan langsung rebahan setelah ngopi. Beri waktu 30-60 menit supaya sistem pencernaan tenang dulu. Ia mengangkat gelas air bening dengan senyum ramah. Karena tubuh sehat itu bukan hasil kebetulan, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang benar. Jadi, sahabat lansia, jangan tinggalkan kopimu, cukup perbaiki caramu menikmatinya. Dengan cara yang benar, kopi bisa jadi sahabat, bukan penyebab keluhan. Kita akan bahas sisi positifnya. Manfaat kopi kalau diminum dengan benar. Karena ternyata, kopi bukan cuma bikin melek, tapi juga bisa bikin otakmu tetap tajam. Manfaat kopi kalau diminum dengan benar. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu. Ternyata kopi nggak selalu jahat, loh. Kalau dikonsumsi dengan cara yang benar, kopi bisa jadi teman terbaik untuk tubuh lansia. Pertama, kopi bisa bantu meningkatkan fokus dan daya ingat. Kafein dalam dosis kecil membantu otak tetap siaga dan meningkatkan konsentrasi. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lansia yang minum kopi secara teratur punya risiko lebih rendah terkena Alzheimer dan demensia. Dokter menunjuk layar di belakangnya yang menampilkan otak berkilau dan tulisan, kopi a memori sehat. Tapi catat, secara teratur, itu bukan berarti tiap jam. Kedua, kopi bisa bantu meningkatkan metabolisme tubuh. Kafein merangsang sistem saraf untuk membakar energi lebih cepat. Itu sebabnya kamu merasa lebih segar dan aktif setelah minum kopi. Buat lansia, ini penting banget karena metabolisme biasanya mulai melambat seiring usia. Ia menirukan gaya orang tua yang lesu lalu tiba-tiba segar setelah menyeruput kopi. Tapi ingat, semangatnya boleh naik, tekanan darah jangan ikut naik. Ketiga, kopi juga mengandung antioksidan tinggi. Antioksidan itu ibarat pasukan penjaga sel,
yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah wajar, kopi bisa bantu menjaga kesehatan jantung, hati, bahkan kulit. Kamera memperlihatkan partikel berkilau kecil seperti pelindung di sekitar tubuh animasi lansia. Jadi, kalau kamu minum kopi dengan senyum, itu bukan cuma bikin mood baik, tapi juga bikin sel-selmu bahagia. Keempat, buat beberapa orang, kopi juga bisa bantu melancarkan buang air besar. Kafein menstimulasi otot usus halus, jadi sistem pencernaan bekerja lebih aktif. Tapi ya jangan dijadikan alasan buat minum kopi tiap kali susah bab. Itu bukan terapi, itu jebakan. Dokter mengangkat alis sambil menunjuk cangkir kopi. Ingat, kalau minum kopi bikin lancar, itu bonus. Tapi kalau tiap hari, bergantung, kopi, nanti lambungnya protes. Dan terakhir, kopi bisa bikin bahagia. Beneran. Kafein bisa meningkatkan produksi dopamin dan serotonin, dua hormon yang bikin suasana hati lebih baik. Makanya, banyak orang bilang, ngopi dulu biar nggak marah. Ya, karena secara ilmiah, itu ada benarnya. Dokter menatap kamera dengan ekspresi hangat dan tenang. Selama kamu tahu batasnya, kopi bukan cuma minuman, tapi sumber kebahagiaan kecil di pagi hari. Nah, sahabat lansia bahagia, ternyata kopi nggak seseram yang dibayangkan, kan? Yang penting caranya benar, porsinya pas, dan waktunya tepat. Terakhir nanti, kita bakal tutup dengan pesan penting. Gimana cara menjaga semangat dan kesehatan? Bukan cuma soal kopi, tapi soal gaya hidup lansia bahagia. Nah, sahabat lansia sehat dan bahagia, kita sudah bahas panjang lebar tentang kopi. Dari bahayanya, kesalahannya, sampai manfaatnya. Sekarang waktunya kita simpulkan satu hal penting. Kopi itu bukan musuh. Ia cuma perlu diperlakukan dengan bijak. Kalau kamu tahu batasnya, tahu waktunya, dan tahu kondisi tubuhmu, maka setiap tegukan kopi bisa jadi bagian dari gaya hidup sehat dan menyenangkan. Kamera menyorot close-up wajah dokter, senyumnya lembut dan tulus. Karena sehat itu bukan berarti nggak boleh ngapa-ngapain. Sehat itu tentang keseimbangan, menikmati hidup dengan cerdas. Dokter meletakkan cangkir kopinya, lalu menatap kamera dengan nada suara lebih personal. Jadi buat semua sahabat lansia di rumah, nikmati harimu. Minum kopi dengan bijak, jalan pagi, tertawa bersama keluarga, dan jangan lupa bersyukur. Karena kebahagiaan itu bukan soal usia, tapi soal cara kita memandang hidup. Kamera bergeser ke sisi lain studio. Dokter menatap papan tulis digital bertuliskan 3 kata besar. Sehat, bahagia, bermakna. Ingat 3 ini, ya, karena tubuh yang sehat, hati yang bahagia, dan hidup yang bermakna, itu kombinasi terbaik yang gak bisa dikalahkan sama kopi paling mahal sekalipun. Ia kemudian tersenyum lebar dan menunjuk ke arah kamera. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Tuliskan juga di kolom komentar. Kamu tim kopi pahit, tim kopi susu, atau tim kopi nggak boleh lagi? Karena dari situ, saya bisa tahu topik apa yang ingin kalian bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga hari ini membawa semangat baru buat tetap sehat dan bahagia. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup, dokter mengangkat tangan kanan dengan senyum penuh energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehoya bahagi. Salam lansia bahagia. Layar perlahan memudar ke logo, Lansia Sehat Bahagia, dengan musik ringan dan suara tawa dokter di background. Teks muncul di bawah, hidup sehat, hidup panjang, hidup bermakna.